Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok modernisasi retail produk pertanian kelas C akan membahas atau memaparkan hasil survei kami, yaitu tentang perubahan perilaku konsumen pasar tradisional dan pasar modern di masa pandemik dan masa new normal di Kabupaten Garut. Oke, sebelum ke pembahasan utama, mari memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, di kelompok kami ada Dapiawati dengan NPM 001, lalu Nabila Fajrin Maulani dengan NPM 009, dan saya sendiri Muhammad Jafar Siddiq NPM B56. Next. Oke, bahasan yang pertama, latar belakang kita membahas topik ini, yaitu kita dapat lihat dari tabel yang tertera, di mana jumlah kasus COVID-19 tertinggi itu ada di Jakarta dengan jumlah kasus sekitar hampir 9.000 ya. Lalu diikuti oleh Jawa Timur, terus Sulawesi Selatan, dan yang keempat itu Jawa Barat dengan jumlah kasus 2.587. FAO telah memperingatkan bahwa COVID-19 secara jangka pendek dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional Indonesia. Lalu untuk mendukung ketersediaan pangan nasional tentu harus memastikan detail pendukungnya. Lalu pergeseran perilaku akibat adanya protokol kesehatan terkait COVID-19 memuncak aktivitas secara jangka pendek hingga vaksin ditemukan. Lalu, seksi Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Garut bahwa aturan pemasaran yang dikunjungi dan lainnya. Next. Lalu adapun rumusan masalah yang kita dapatkan yaitu perubahan baru perkembangan praktek retail produk pertanian di Indonesia tentu akan terjadi. Maka dari itu, kami merumuskan topik permasalahan yang akan kami bahas dalam makalah ini, yaitu perubahan perkembangan praktek retail produk pertanian akibat kemunculan protokol kesehatan baru untuk menghadapi COVID-19 melalui pola hidup new normal. Lalu tujuannya yaitu untuk mengetahui perubahan perkembangan praktek retail produk pertanian akibat kemunculan protokol kesehatan baru untuk menghadapi COVID-19 melalui pola hidup new normal. Nah, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Garut karena merupakan salah satu kabupaten yang sudah menerapkan masa new normal ini. Nah, lalu populasi dalam penelitian ini adalah konsumen dari pasar tradisional maupun pasar modern di Kabupaten Garut. Nah, penelitian ini menggunakan probability sampling, di mana setiap anggota populasi memiliki kesempatan atau peluang yang sama sebagai sampel. Jumlah responden yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini ditetapkan berjumlah 42 responden. Nah, data hasil survei dikumpulkan menggunakan kuesioner berisikan pertanyaan yang terstruktur yang telah disebar dalam bentuk di form. Baiklah, yang selanjutnya kita akan membahas karakteristik responden dari hasil survei yang telah kami lakukan. Next. Yang pertama ada jenis kelamin yang dimana dari 42 mayoritas adalah perempuan, menunjukkan ketertarikan atau minat kaum perempuan untuk mengisi kuesioner ini lebih tinggi dibandingkan dengan kaum laki-laki.
Maka dalam survei kali ini, responden berjenis kelamin perempuan merupakan objek survei utama dalam pembahasan. Responden perempuan lebih konsumtif dibanding dengan laki-laki. Maka untuk survei masalah kasus berbelanja, kami yakin target survei kami sudah tepat. Lalu yang selanjutnya ada status pernikahan, di mana dari hasil survei kami menyatakan dari 42 responden 73,80% itu belum menikah dan 26,20%-nya itu sudah menikah. Dimana kenapa kami cantumkan status pernikahan pada survei kali ini? Karena menurut analisa kami status pernikahan dapat mempengaruhi pola berbelanja, di mana mungkin orang yang belum menikah pola berbelanjanya akan berbeda dengan orang yang sudah menikah. Next. Lalu pada usia di sini usianya beragam, yang mana kebanyakan dari responden berusia 21 sampai 30 tahun. Disusul dengan responden yang berumur kurang dari 20 tahun. Next. Oke, di sini ada pendidikan terakhir dari para responden. Dari 42 responden, di sini menunjukkan bahwa sebagian besar 64 persennya itu berpendidikan terakhir SMA, di mana mungkin karena kenapa kami mencantumkan pendidikan terakhir dalam kuesioner kami, karena menurut kami pendidikan terakhir dapat berpengaruh terhadap pola berbelanja seseorang, di mana mungkin jika disamaratakan, mungkin jika pendidikan terakhirnya lebih tinggi, maka pola berbelanjanya pun mungkin akan lebih sering juga frekuensinya dibanding dengan yang berpendidikan rendah. Kenapa? Karena mungkin jika dilihat dari pendidikan, yang berpendidikan tinggi mungkin dalam segi penghasilannya pun mungkin akan berbeda dengan yang berpendidikan rendah. Next. Lalu yang selanjutnya ada pendapatan per bulan responden. Di sini juga beragam, di mana dari 22%-nya itu yaitu berpenghasilan antara 4 sampai 5 juta, diikuti oleh yang 19% yang berpenghasilan 2 sampai 3 juta. Di mana kami yakin pendapatan per bulan responden juga akan berpengaruh terhadap pola berbelanja responden tersebut. Karena semakin tinggi pendapatannya, pola berbelanjanya pun akan semakin sering mungkin. Untuk selanjutnya adalah mengenai saluran pemasaran yang paling sering dikunjungi. Kami membuat pertanyaan mengenai saluran pemasaran yang paling sering dikunjungi sebelum adanya pandemi dan saluran pemasaran yang paling sering dikunjungi selama masa new normal ini di Kabupaten Garut. Nah, ternyata berdasarkan hasil survei bahwa sekitar 43% responden memilih berbelanja ke supermarket sebelum adanya pandemi, serta 24%
berbelanja ke minimarket. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ternyata mungkin adanya faktor ada kadang ada diskon, terus habis itu harganya sudah jelas gitu. Nah, sedangkan 21% responden memilih berbelanja untuk ke pasar tradisional, mungkin untuk beberapa produk segar biasanya. Lalu 12% memilih untuk berbelanja online. Nah, ternyata terjadi perubahan saluran pemasaran yang paling sering dikunjungi ketika masa new normal diberlakukan. Nah, sedangkan selama new normal, uh, responden lebih memilih untuk berbelanja ke minimarket, 36% disusul oleh berbelanja melalui online. Nah, hal tersebut terjadi karena mungkin berbelanja di minimarket itu hanya untuk keperluan yang kecil-kecilnya saja gitu. Nah, sedangkan online itu karena adanya si pandemi itu orang-orang memilih untuk stay at home gitu. Nah, terjadi penurunan kunjungan ke pasar tradisional dari 21% menjadi 14%. Lalu untuk berbelanja ke supermarket juga mengalami penurunan dari 43% menjadi 19%. Begitupun dengan ke pasar tradisional pun mengalami penurunan. Nah, penurunan tersebut terjadi karena satu masyarakat merasa bahwa uh, penurunan tersebut terjadi karena masyarakat merasa bahwa berbelanja di pasar tradisional kurang aman dalam kesehatan. Selain itu juga takut akan produk yang dibeli terpapar oleh virus karena tidak adanya penerapan protokol kesehatan yang ketat gitu. Nah, sedangkan penurunan mengunjungi supermarket juga disebabkan oleh banyak faktor, dimulai dari faktor kesehatan, efektivitas, karena beberapa supermarket memperlakukan peraturan dalam hal pembatasan jumlah pengunjung, jam buka toko yang berubah gitu. Lalu adanya penerapan protokol kesehatan seperti harus antri sebelum masuk, ada harus menggunakan masker dan lain-lain, itu juga dapat berpengaruh terhadap uh, perilaku konsumen gitu. Nah, terus beberapa supermarket juga saat ini menyediakan layanan pembelanjaan secara online. Jadi kita hanya berbelanja via handphone saja, produk apa saja yang akan dibeli. Nanti kita tinggal pick up aja di si supermarketnya. Nah, hal itu cukup efektif dalam mengurangi penularan virus ini. Jadi kita ke supermarket hanya mengambil barangnya saja tanpa harus memegang barang-barang yang kita tidak butuhkan. Nah, lalu selanjutnya ada tren online shopping. Online shopping. Selain itu, berbelanja melalui online saat ini di masa pandemi menjadi kebiasaan baru. Dengan adanya penerapan physical distancing, berbelanja melalui online menjadi salah satu alternatif bagi sebagian orang. Maka tidak salah lagi apabila pada saat masa new normal ini berbelanja online mengalami kenaikan. Dikutip dari 30 13 consumer behavior shifting, bahwa belanja online berubah dari yang awalnya keinginan menjadi sebuah kebutuhan. Awalnya yang cuma kayak butuh produk-produk kecil saja, akhirnya saat ini menjadi sebuah kebutuhan, kayak dari mulai grocery shopping gitu, kayak pokoknya jadi kayak kebutuhan pangan sehari-hari pun saat ini dibeli melalui online gitu. Kalau sebelum masa pandemi mungkin online shopping ini hanya digunakan untuk misalnya membeli fashion saja gitu. Nah, ternyata kegiatan berbelanja online ini tidak hanya berlaku di masa penerapan PSBB atau social distancing ini, namun akan berlanjut hingga ke new normal. Nah, lalu selanjutnya kami menanyakan apakah ada perubahan frekuensi belanja saat new normal ini. Ternyata 67% responden mengatakan terjadi perubahan frekuensi belanja saat new normal dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, sebagian masyarakat mengurangi untuk keluar rumah karena adanya berbagai peraturan seperti PSBB atau yang lainnya. Selain itu juga masyarakat merasa lebih was-was akan penyebaran virus di pusat keramaian. Nah, terus berdasarkan kutipan dari Kumparan, menurut survei perilaku konsumen yang dilakukan oleh agensi pemasaran di Florida, bahwa terjadi penurunan frekuensi belanja sebesar 52% dibandingkan sebelum pandemi. Nah, sekitar 47% pembeli mengatakan
akan mengurangi frekuensi belanja ke supermarket setelah pandemi. Berarti hal itu sejalan dengan survei yang telah kami lakukan. Nah, lalu penurunan frekuensi belanja tersebut terjadi karena masyarakat menyetok makanan, namun tidak secara berlebihan hingga ke seperti panic buying gitu. Nah, menyetok makanan dapat dikatakan efektif karena dapat menghemat waktu dan tetap merasa aman, karena tetap jadi tidak sering gitu. Lalu selanjutnya ada frekuensi belanja. Nah, ternyata frekuensi belanja dari responden yaitu paling sering itu sekitar 1 sampai 2 kali gitu. Lalu 3 sampai 4 kali dan setiap hari. Nah, berapa konsumen mengurangi frekuensi berbelanja mereka yang awalnya mingguan menjadi bulanan. Hal tersebut terjadi karena rasa khawatir. Lalu menurut Krestella Karissa, sebelum masa pandemik, masyarakat Indonesia rutin berbelanja kebutuhan pokok hampir setiap hari. Namun setelah adanya pandemi, frekuensi berbelanja menjadi berkurang. Nah, hal tersebut juga seperti pada survei di mana responden berbelanja 1 sampai 2 kali dalam 1 minggu. Hal tersebut menunjukkan adanya kekhawatiran apabila terlalu sering berbelanja secara langsung ke pasar tradisional ataupun pasar modern. Dan untuk responden yang belanja setiap hari itu mengatakan bahwa belanja setiap hari itu karena beliau berjualan gitu, jadi harus belanja setiap hari. Baiklah, yang selanjutnya eh, faktor apa yang mempengaruhi responden tetap melakukan kegiatan belanjanya? Dari survei kita lihat 67% itu menjawab lainnya, dan kenapa dalam survei dinyatakan 67% itu dan lainnya, dan sedangkan yang kebutuhan pokok itu 33%. Sebenarnya dalam hasil survei itu inti dari jawaban para responden kenapa mereka masih tetap melakukan kegiatan belanjanya, yaitu karena kebutuhan pokok, karena untuk memenuhi kebutuhan pokok. Meskipun dalam kondisi yang sangat berbahaya jika keluar rumah, apalagi jika mendatangi tempat yang ramai seperti pasar tradisional atau pasar modern, di sini kecuali online shop ya, para responden tetap melakukan kegiatan belanja agar dapat memenuhi kebutuhannya dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan protokol kesehatan terhadap frekuensi belanja konsumen pada saat new normal. Berdasarkan hasil survei yang telah kelompok kami lakukan, bahwa dengan adanya protokol kesehatan seperti pengecekan suhu tubuh, menggunakan masker, penggunaan hand sanitizer, dan praktek social distancing atau jaga jarak tersebut berpengaruh terhadap frekuensi konsumen atau responden pada masa new normal ini, ditunjukkan dengan 85,70% responden menyatakan berpengaruh dan yang tidak menyatakan berpengaruh hanya 14,30%. Kenapa? Dengan adanya protokol kesehatan dapat dapat berpengaruh terhadap frekuensi belanja karena banyak responden atau konsumen yang menyatakan bahwa lebih merasa was-was terhadap keadaan sekarang, khawatir, dan juga merasa ribet dengan adanya protokol kesehatan, sehingga frekuensi berbelanja dalam jangka waktu 1 minggu berkurang. Selanjutnya, perubahan pelayanan saluran pemasaran terhadap jadwal berbelanja konsumen pada saat new normal. Nah, berdasarkan hasil survei bahwa perubahan pelayanan saluran pemasaran yaitu dalam segi jangka buka saluran pemasaran itu berpengaruh terhadap jadwal konsumen berbelanja atau responden berbelanja. Ditunjukkan dengan 87 responden
atau konsumen menyatakan perubahan, sedangkan 33 responden tidak menyatakan tidak berpengaruh. Mengapa berpengaruh? Karena yang biasanya jam buka toko atau jam buka saluran pemasaran hingga jam pukul 10 atau 11 malam dengan pada masa new normal ini dikurangi menjadi hanya hingga waktu jam 7 malam. Sehingga berpengaruh terhadap jadwal berbelanja konsumen yang harus menyesuaikan kembali dengan jam buka toko yang baru, jam buka toko atau saluran pemasaran yang baru pada masa new normal ini. Selanjutnya, aksesibilitas, kenyamanan, dan keamanan terhadap pemilihan saluran pemasaran sebelum adanya pandemi dan pada masa new normal. Next. Nah, pada sebelum adanya pandemi dan sekarang pada saat new normal ini terjadinya perubahan dalam pemilihan saluran pemasaran. Pada sebelum adanya pandemi, banyak konsumen responden yang memilih tempat berbelanja di supermarket dan yang paling sedikit di online, lewat online. Melihat dari segi aksesibilitas, kenyamanan, dan keamanan. Tetapi pada saat new normal ini, banyak konsumen atau responden yang memilih berbelanja di supermarket, minimarket, dan online. Dan sangat sedikit yang memilih berbelanja di pasar tradisional pada masa new normal ini. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka atau konsumen merasa lebih tenang berbelanja di supermarket atau minimarket dengan protokol kesehatan yang diterapkannya secara ketat. Terus juga kenapa mereka memilih online? Karena dengan online dapat mengurangi penularan COVID-19 ini karena kita hanya menunggu di rumah saja tanpa keluar rumah sehingga keamanan, aksesibilitas dan kenyamanan pasti lebih terjaga. Seperti itu. Nah, untuk kesimpulan dari penelitian yang kita lakukan dan survei yang dilakukan di kabupaten ini, bahwa karakteristik respondennya itu memiliki jenis kelamin kebanyakannya perempuan, karena perempuan itu lebih konsumtif dari laki-laki. Terus responden juga kebanyakan memiliki status belum menikah dan status pendidikan terakhirnya yaitu SMA. Dan ada beberapa yang S1. Dan pendapatannya berbeda-beda atau beragam. Maka dengan hal tersebut, pola berbelanja dari responden akan berbeda-beda dan beragam, menyesuaikan dengan karakteristik responden tersendiri itu. Terus yang kedua, saluran pemasaran yang sering dikunjungi sebelum adanya pandemi yaitu adalah pasar modern, supermarket, dan minimarket. Sedangkan selama new normal ini, minimarket dan berbelanja via online akan lebih sering dilakukan oleh responden atau konsumen. Next. Yang ketiga, kondisi new normal ini mempengaruhi frekuensi berbelanja konsumen. Karena mengapa mereka tetap melakukan berbelanja? Karena adanya kebutuhan pokok yang mereka harus penuhi. Terus dengan adanya protokol kesehatan COVID-19 ini juga berpengaruh terhadap frekuensi berbelanja konsumen. Sehingga dalam jangka waktu 1 minggu, konsumen mengurangi intensitas atau frekuensi berbelanjanya. Yang keempat, sebelum adanya pandemi dan pada masa new normal ini terjadi perubahan saluran pemilihan dalam saluran pemasaran yang dilihat dari segi aksesibilitas, kenyamanan, dan keamanan. Perubahan tersebut dapat dilihat dari hasil survei di mana saat sebelum adanya pandemi memilih supermarket dan paling sedikit online. Sedangkan pada saat new normal ini paling banyak memilih supermarket, minimarket, dan online yang sangat sedikit memilih pasar tradisional. Selanjutnya ada beberapa daftar pustaka yang mendukung penelitian kita.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan menambah informasi bagi yang melihatnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.